Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wa adkhalana bis syariati nabiyil karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, pemirsa Muzawin Channel. Semoga kalau ada yang sedang sakit, baik sakit yang ringan maupun yang agak berat, sakit yang terasa berat menaun, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Allahumma shfi anta syafi. Ya Allah, Engkaulah yang menyembuhkan. Sembuhkan karena Engkau yang maha menyembuhkan. Semoga kemudian menjadi sehat untuk bekal beribadah, bekal menjalani kehidupan beragama, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya kalau sehat itu akan merasa lebih nyaman. Ya, di samping itu ya mohon supaya kita semua ini selamat, aman, sejahtera di dunia ila yaumil akhirah. Di dunia ini sampai akhirat nanti. Ya, tentu saja kita senantiasa tiap kali berdoa. Bagaimana kali ini juga kita berdoa. Mari berdoa bersama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ini ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Allahumma amin. Allahumma firli wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni saya ini dan ampuni semua mukmin dan mukminat. Nah, kita banyak salah lalu mohon ampunan. Saudara-saudara semuanya, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, ya ada dalam kehidupan ini sering mengalami ya kesukaran dan kemudahan. Ada dua, ada kemudahan, ada kesukaran. Nah, tentu seseorang ingin yang mudah, kemudahan. Kemudahan pemberian dari Allah. Nah, untuk memperoleh kemudahan ini, salah satunya kita harus menjadi tidak kikir, dermawan, mau memberikan sebagian rezeki pemberian dari Allah itu ya, yang bagi orang lain. Jadi memberikan. Kalau rezekinya ilmu ya mau berbagi ilmu. Kalau rezekinya itu berupa kekayaan seperti dapat uang, ya sebagian daripada uang itu, bagian itu ya terserah, mau kecil mau besar, bagian dalam maksud untuk bersedekah atau untuk digunakan.
bagi orang lain. Dan juga bertakwa. Nah, bertakwa ini tentu saja banyak komponen karena bertakwa ini harus bertakwa. Jadi eh, nanti kalau melakukan seperti itu, ya mudah-mudahan diberi kemudahan dan membenarkan tentang adanya kebaikan itu akan diberi pahala. Kebaikan-kebaikan kita ini akan dibalas oleh Allah. Balasannya bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa di alam kubur, bisa di akhirat. Dan ada balasan besar, ada surga, ada neraka. Kita membenarkan adanya kebaikan yang nanti dapat pahala. Demikian pula tentu kalau kejelekan akan dapat siksa itu. Ya, ada kesalahan-kesalahan. Kecuali kalau diampuni oleh Allah ya ini lain lagi. Ya. Nah kalau seperti itu maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang itu dan kebahagiaan. Kemudahan tentu saja bermuara pada kebahagiaan. Nah, tetapi juga kalau orangnya itu pikir, merasa cukup, tidak perlu itu pertolongan dari Allah, artinya mengabaikan dengan Sang Pencipta yang memiliki langit bumi seisinya, merasa cukup, ya, merasa kuat sendiri dengan pikirannya, dengan kepandaiannya, pemberian Allah, tapi tidak untuk menyadari, tapi malah untuk kesombongan. Ya, sudah kikir, sombong, ya, merasa dirinya cukup. Tetapi cukupnya ini tidak mau pertolongan dari Allah. Gitu. Merasa kuat. Kalau kecukupan orang yang beriman, yang bertakwa itu cukup itu qanaah, dia menerima pemberian dari Allah. Tapi ini yang dimaksudkan ya, itu tidak mau ya minta pertolongan, merasa kuat, sombong dan sebagainya. Bakhil dan sombong. Dan juga mengingkari adanya kebaikan-kebaikan itu ada pahalanya. Maka orang-orang yang seperti itu nanti akan menuju ke jalan kesukaran atau kesengsaraan. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di surah Al-Lail ya, di ayat 5 sampai ayat 10 ya. Saya bacakan untuk yang beruntung itu ayat 5 sampai 7 penjelasan orang-orang yang beruntung yang mendapat kemudahan dan kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wa taqa. Maka barang siapa memberikan ya, sebagian dari harta di jalan Allah ya, dan bertakwa, itu fa amma man a'ta wa taqa. Wa saddaqa bil husna dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, ya surga, ya adanya pahala dari suatu kebaikan. Wasaddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Nah ini tentu saja di dunia ila yaumil akhirah. Di dunia juga di akhirat. Karena kita belajarnya seperti ini di dunia dan juga nanti di akhirat. Ya. Nah, kemudian yang orang menuju kesukaran itu yang ayat 8 sampai 10. Wa amam mambakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup,
Ya, ini tidak perlu pertolongan dari Allah karena merasa sudah cukup gitu ya. Itu nih wa maman bakhila wastagna. Wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan adanya pahala yang kebaikan itu. Pahala-pahala yang baik, kebaikan itu tidak ada. Yang terbaik tidak ada bagi dia. Mendustakan surga, mendustakan neraka. Fasanu yasiruhu lil usro. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Nah, atau kesengsaraan. Ya, tentu ini juga di dunia juga di akhirat. Ya namanya sengsara itu bisa eh, wadaknya baik-baik saja, tubuhnya baik-baik saja, tapi hati nurani atau dirinya gitu ya, yang batinnya sengsara bisa jadi. Ya, ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang dermawan dan bertakwa dan dimudahkan dalam segala urusan. Allahumma amin. Mohon untuk diperiksakan, dicek pada para kiai, para ulama yang soleh, solihah, yang arifilah, eh, yang berakhlak mulia. Semoga lebih barokah apa yang menjadi pengetahuan dan pemahaman kita. Kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.